Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita kali ini mengenai PMRT. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di lingkungan kalian masing-masing. Oke, jadi PMRT ini lebih kepada relaksasi otot seperti itu. Nah, di sini yang perlu diketahui PMRT itu adalah kita harus paham bahwa otot itu tidak bisa dalam keadaan tegang dan juga bersamaan dengan dalam keadaan rileks. Jadi dasarnya adalah otot itu pasti ada dalam kondisi salah satu dari kedua yang saya sebutkan tadi. Kalau tegang ya sudah tegang, kalau rileks berarti rileks seperti itu. Nah, dengan kita mempelajari dan mengidentifikasi bagaimana otot-otot itu tegang dan bagaimana otot-otot itu rileks, nah, kita akan bisa belajar mengelola atau mengurangi stres yang sedang kita alami seperti itu. Sedangkan kita kalau dalam keadaan tertekan, stres, kita sering mengepalkan tangannya dan seolah ingin memukul, atau kaki kita terasa tegang dan ingin menendang seperti itu, atau tubuh yang lain seperti itu. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan PMRT? Dalam pelaksanaannya kurang lebih kita akan memerlukan durasi waktu selama 15-20 menit seperti itu. Dan dalam pelaksanaannya nanti kita harus menghindarkan gangguan-gangguan yang sekiranya bisa mengganggu proses PMRT itu sendiri atau latihan relaksasi otot itu sendiri seperti itu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita meminta konseli dalam keadaan rileks seperti itu. Jadi misalnya berbaring, kemudian memejamkan mata di kursi yang tersedia atau media-media yang sudah disiapkan dalam sesi konseling itu sendiri seperti itu. Pelaksanaannya akan lebih efektif apabila konseli itu berlatih kurang lebih selama 6-7 kali sesi. Jadi sesering mungkin kita belajar, maka kita akan mudah mengidentifikasi dan menyadari kondisi-kondisi ketegangan atau ketika rileks otot kita sendiri seperti itu. Nah, perlu juga dipahami sebisa mungkin dalam pelaksanaannya konseli berada dalam kondisi nyaman atau siap seperti itu. Jangan sampai ketika sudah mulai prosesnya konseli tiba-tiba merasa enggan untuk melatih ototnya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk langkah-langkah intinya. Nah, di sini konselor meminta konseli untuk mengambil nafas dalam selama 5 detik. Jadi ada durasi waktu atau selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hembuskan melalui mulut dulu. Jadi step by stepnya jangan langsung melompat seperti itu. Kita ajari dari awal. Kadang kan memang ada konseli yang bisa belajar pernafasan secara baik, ada juga yang masih awam dengan teknik-teknik seperti ini. Maka kita memang harus menyesuaikan. Kalau memang tidak ada konseli masih awam, ya kita pecah lebih banyak langkah-langkahnya. Ambil nafas lagi, kemudian kita mulai dengan tangan kanan atau lengan kanan. Jadi lengan kanan kita angkat, kemudian kita kepalkan, tekuk pergelangan tangan, ini kan tekuk, kemudian ini masih dalam keadaan mengambil nafas 5 detik. Jadi ini dalam keadaan mengepal dan otot dalam lengan kanan saya masih tegang. Nah, dalam keadaan ini kita harus berupaya melatih bagian bawah sini merasa rileks. Jadi dikendurkan pelan-pelan, Nah, seperti itu. Ini diulang-ulang. Jadi mengendurkannya pun akan kelihatan. Coba kalau kita dalam keadaan posisi ngotot seperti ini, pasti di sini juga akan tertarik otot-ototnya. Ketika kita mulai melepas pelan-pelan, di sini juga mulai mundur.
Ya, seperti itu. Nah, ini untuk lengan kanan, lengan kiri pun juga seperti itu. Dan otot-otot lain yang berada atau yang ada dalam diri kita. Kaki pun juga sama. Jadi kaki juga bisa kita latih seperti itu. Misalkan bagian perut. Jadi dalam posisi perut ini, maka kita sama ambil nafas dalam, setelah itu tekuk pinggang sejauh kira-kira 6 inci. Jadi gini, sini pasti akan terasa tertarik, berhembuskan. Nah, jadi kalau di sini terasa kendor, berarti itu sudah ada perubahan kondisi otot kalian seperti itu. Nah, itu juga bisa dipelajari diulang-ulang. Dan seluruh kondisi atau otot-otot yang ada dalam tubuh kita, perut, lengan kiri, kaki kanan, kaki kiri, wajah juga bisa. Misalkan wajah bagian kerutan sini, bagian kening, mata dan hidung. Jadi nah, itu juga kan kerutannya menghilang. Awalnya gini, beri tambah senyuman. Nah, itu bisa mengurangi kecemasan seperti itu. Nah, itu juga artinya ini semua harus dilatih agar konselor itu bisa menyadari kapan keadaan ketegang dan kapan keadaan rileks. Dengan begitu, dengan belajar seperti itu, dia akan bisa mengontrol dan mengelola emosinya agar tekanan yang sedang dialami dalam dirinya tidak membuat dirinya memunculkan perilaku-perilaku yang maladaptif atau perilaku yang rusak seperti itu, atau pemikiran yang irasional seperti itu. Ini salah satu contoh untuk relaksasi, yaitu PMRT, relaksasi otot seperti itu. Itu tadi sekilas mengenai PMRT. Di sini sudah dijelaskan bahwa memang dengan PMRT akan membantu keluhan fisik maupun psikologis. Jadi secara fisik akan juga berdampak. Kadang seperti ini, kita dalam posisi tidur itu juga seolah-olah kejedit gitu ya, ada saraf yang kecepit atau apalah itu juga bisa kita latih. Artinya kita yang namanya berusaha, kita latih bagian tubuh mana, otot mana yang sekiranya terganggu. Nah, itu kita lakukan. Misalkan bagaimana dalam kondisi tegang, terus bagaimana dalam kondisi relax. Jadi bagian tubuh tertentu pun akan mengetahui bagaimana otot itu bisa merasa relax. Nah, makanya memang ini dalam sesi PMRT ini setidaknya ada 6-7 kali latihan PMRT seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.